Ya, salam sahabat Yes. Bagaimana kabar saudara-saudara hari ini? Saya berdoa, saya berharap saudara-saudara dalam berkat, dalam kasih, dan dalam sukacita Kristus Yesus. Hari ini spesial, kenapa? Wah, ini ada Pak Daru. Wah, terkenal kali ini. Wah, apalagi beliau ini, wah, kocak banget. Pendeta yang senior gitu ya. Nah, Pak Daru itu dari GKJ Medan. Nanti beliau akan memperkenalkan diri, berpelayanan di mana, asmo lengkap gitu, sharing ke kami semua. Monggo Pak Daru. Iya. Terima kasih, selamat jumpa untuk saudara-saudara. Dan terima kasih Pak Haji, Pak Pendeta Haji yang memperbolehkan saya untuk bisa ketemu. Iya, saya itu nama Kresa Bendaru. Dari 8 anak, saya nomor 7, Sapi itu nomor 7. Kris itu ya karena keluarga Kristen, kemudian Daru itu karunia Tuhan. Ya, karunia yang ke-7. Kalau terjemahan saya sendiri, Kris itu ganteng, Daru itu menyenangkan. Ganteng dan menyenangkan. Ya, saya di GKJ Medan itu ditabiskan tahun 1999. Tahun 99. Jadi setelah ditabiskan ya jadi pendeta songo-songo. Karena tahun songo-songo orang komplit ya. Jadi saya tahun 99 itu ditabiskan sampai sekarang. GKJ Medan itu dari kota Klatennya itu masih ke timur ke utara. Jadi istilahnya Klaten kota masih kemeringet. Nah, masih jauh. Itu arah Karangwuni dan ke sana. Jadi sebelum Gelanggu, sebelum Ceper belok kanan. Itu di Pedan. Pedan ada P-nya loh ya. Jadi jangan salah. Kalau pendetanya kadang-kadang P-nya goblok. Ya, saya itu merasakan pelayanan di GKJ Medan itu menarik. Yang pertama, gereja itu sejak tahun 1968 itu sudah punya yang namanya STM Kristen. Ya, sejak 68, 69. Nah, semula gereja itu di lokasi STM, lokasi di mana sekarang jadi lapangan STM-nya. Karena STM membutuhkan tambahan ruang, gerejanya ngalah. Lalu gereja ngalah loh. Ngalah karena untuk misi pendidikan. Misi pendidikan. Jadi sampai sekarang puji Tuhan, muridnya itu sekitar 550 sampai 600-an. Itu ada putrinya sekitar 8 berhijab. Jadi bukan hanya sekolahnya ya, malahan 90% lebih itu non-Kristen. Jadi mereka kalau Jumat kebetulan di depan gereja, jadi STM dan gereja itu berdampingan, depannya itu ada masjid. Nah, kalau Jumatan mereka ke masjid. Bayangkan, pakai seragam STM, kemudian ininya logo bednya salib, tapi Jumatan ke masjid. Itu sudah berjalan lama, dan kami juga dulu pernah toh sholat Id pada hari Minggu. Nah, ini kami koordinasi dengan pengurus masjid. Jam berapa toh sholat Idnya? Oh, jam 6. Tapi kan tidak jam 6 persis. Sementara gereja kami jam 7 ibadah. Nah, akhirnya kami mundur jamnya setelah sholat Id baru ibadah. Nah, ini jadi dari sisi misi pendidikan memang sejak dulu itu ada panggilan untuk mengembangkan sekolah Kristen, dan puji Tuhan sampai sekarang juga berkembang. Jadi banyak
sekolah-sekolah Kristen yang memang memprihatinkan karena situasi. Puji Tuhan di STM, sekarang SMK Kristen Pedan. Namun kalau di naungan YPK itu SMK Kristen 3. Karena ini ada lima yang medok satu. Jadi ada 5, yang satu sudah tutup. Nah ini masih sekitar Juni-Juli penerimaan siswa itu sekarang sudah dapat siswa untuk besok. Oh, belum pembukaan sudah ya. Itu sekitar 116. Butuhnya 200. Jadi besok dan itu sudah daftar ulang, sudah pasti masuk. Jadi apa mergo ketiban daru ini. Karena ada darunya tadi. Ya. Ini yang kami rasakan. Kemudian kalau dengan masyarakat Pedan itu memang heterogen, bermacam-macam, apalagi dengan dulu sejarah tenunnya. Dulu kan Pedan itu kan itu lurik. Nah, ini kan beragam orang-orangnya. Nah, untuk agama ini tidak menjadi kendala, tidak menjadi masalah untuk merekatkan, karena memang banyak adat istiadat, kebiasaan yang itu menuntut untuk tetap menyatu. Ya, ada sadranan, ada tahlilan dan sebagainya. Dan saya pun juga berusaha untuk hadir, walaupun ada pengalaman lucu. Waktu awal-awal jadi pendeta, mendatangi itu yang mau pengajian, ada orang meninggal. Lah saya duduk dikasih buku hijau. Buku yang untuk itu santri-santri berdoa. Ternyata saya itu salah duduk. Duduknya itu yang duduk di tim doa. Wah, itu saya udah saya kasihkan yang lain untuk pengalaman. Nah, itu memang membutuhkan pengalaman untuk memahami sesama kita. Dan di SMK pun juga ada guru agama Islam, agama Hindu, karena memang karena ada murid yang beragama Islam dan Hindu. Kristen juga ada. Jadi berusaha untuk bersama-sama. Nah, sekarang malahan ada komunitas ormas sepedan. Jadi ada kemarin Nataru, artinya ya posko Nataru. Ya, ini sebentar lagi kan mau Lebaran ya. Ini dengan kecamatan akan rapat membentuk posko Lebaran untuk Lebaran. Jadi ini hal-hal yang kami rasakan, kami seneng sampai saat ini. Kerasan gitu loh di Pedan dan tetap dengan P-nya. Ya, terima kasih. Nah, boleh bertanya Pak Daru. Ya. Berarti dulu itu yang dibangun pertama kali berarti STM-nya, bukan gerejanya? STM. Bareng. Jadi malah ini gereja dulu. Gereja, tapi terus di lingkungan STM. Ya, di lingkungan STM. Gitu, terus baru gerejanya. Ya. Untuk lokal kelas. Oh ya, kalau boleh tahu berarti awal GKJ Pedan berarti Pak Pendeta Daru pendeta keberapa? Saya pendeta keempat. Jadi GKJ Pedan itu tahun 1932 adanya, madegnya itu. Oh, 32. Oh. Ya. Terus pendeta pertama itu Bapak DS Purno Hadikawahyo dari Sragen. Namun ini baru diselidiki sinode. Jadi Pak Purno Hadikawahyo ini pindah ke Sumatera. Nah, pindahnya ini pindah karena jadi utusan sinode atau penugasan sinode, ini yang baru dicari. Kalau memang demikian, itu mungkin pendeta pertama yang diutus sinode. Ya, Pak Purno. Kemudian yang kedua Pak Marto Pranoto. DS Marto Pranoto itu dari Sragen. Nah, ini
melayani dan sungguh ya ceritanya itu memang hatian gitu loh. Dan itu sangat dekat juga dengan masyarakat. Jadi kehadiran gereja itu menjadi baik itu bukan yang sekarang ini, sejak dulu sudah dirintis Pak Marto Pranoto itu, namun juga di tengah jalan ke Sumatera. Jadi pendeta pertama kedua itu ke Sumatera. Ya, sekitar tahun 666 itu pendeta ketiga Bapak DS Soekarno. Bapak DS Soekarno itu orang tuanya atau bapaknya Ibu Pendeta Retno Ratih, yang sekarang di Manahan. Jadi sekarang itu saya menempati pastori di mana Bu Pendeta Ratih dulu masih kecil-kecil ya. Tapi saya nggak melihat kecilnya Bu Ratih, saya ke situ sudah ini, dan Bu Ratih sudah jadi pendeta di Aceh kemudian di Manahan. Jadi itu Pak Karno sampai tahun 95 karena kabundut Gusti. Terus saya masuk, sebelumnya itu pendeta konsulen Pak Pendeta Suhardi, Pak Pendeta Petrus Suhardi. Kemudian proses pemanggilan saya 99 tadi ditabiskan. Jadi pendeta keempat. Nah, dulu GKJ Pedan itu kan luas. Nah, semenjak jenengan berarti dari tahun 99 sampai sekarang sudah ada pembiakan. Ya, sudah ada. Jadi dulu itu sampai wilayah GKJ Pedan itu sampai di perbatasan Jawa Tengah DIY yang selatan itu. Jadi Cawas, Mburian. Nah, Mburian atau Nyentir itu perbatasan dengan Semen Gunung Kidul ya. Ini dulu itu ada Pedan, Ngaren, Cawas, Mburian, kemudian Soko dan Yapanan. Kemudian dipisah pemekaran. Pemekaran Pedan hanya dengan Ngaren, dan yang lain itu menjadi GKJ Cawas. GKJ Cawas itu yang pendetanya sekarang putra mantunya Pak Pendeta Emeritus Pak Pendeta Sarjono. Wah, ini sudah jadi mantunya pendeta di GKJ Cawas, Pak Daniel Agung Nugroho Haji. Berarti memang fokus dari dulu pelayanan untuk kemasyarakatan memang fokus di dunia pendidikan. Ya, pendidikan dan kemasyarakatan. Ketika saya ini karena pemahaman saya itu anggaran gereja itu sebenarnya, saya juga dengar dari masukan-masukan pendeta yang lain, 10% dari anggaran itu sebenarnya perlu disisihkan untuk kegiatan keluar kemasyarakatan. Jadi misalnya GKJ Pedan per tahun 350 juta, itu paling enggak 35 juta disisihkan untuk kegiatan keluar. Jadi ya pernah gereja itu mengumpulkan koordinasi dengan puskesmas. Kami kegiatan dengan puskesmas merangkul dari bidan, kemudian melayani untuk mereka bidang kesehatan. Jadi cek kesehatan, kemudian ada imunisasi atau apa itu dengan bidan. Jadi itu kemudian merangkul teman-teman yang lain yang ada di Pedan. Wah, luar biasa. Berarti memang gereja yang bertumbuh, jadi agama bukan lagi menjadi sesuatu yang kemudian membedakan, tapi jadi budaya tadi ya. Apalagi melalui anak-anak. Anak-anaknya dari sekarang. Betul. Oke, terima kasih sekali Pak. Sama-sama, terima kasih boleh hadir di sini, boleh bercakap-cakap. Semoga ini juga jadi berkat, jadi inspirasi buat kita. 10% ya Pak ya? 10%. itu keluar loh itu. Itu ditambah lagi kalau aksi puasa itu, saya sudah tekankan, itu kan keprihatinan kita untuk yang lain. Kita kan mengadani Yesus. Yesus prihatin sengsara untuk orang lain. Ojo tinggal kegiatan dewe. Itu balik tegese kuwi nabung terus tinggal seneng-seneng dewe. Harus keluar. Berarti aksi puasa itu selama masa Pasca ini. Setiap
Ya masa pas-paskah ya 1 bulan itu demi celengan, itu pas Paskah kelompok itu lumayan ya untuk kegiatan keluar, masyarakat. Tidak boleh untuk kegiatan di dalam. Mas, luar biasa. Ya, ini semoga menjadi inspirasi buat kita semua untuk kita semakin maju dalam pelayanan. Matur nuwun sangat Pak Pendeta. Sama-sama. Terima kasih Pak Pendeta Haji. Ya. Oke, gitu sahabat Yesus, kita ketemu lagi di lain kesempatan dengan tokoh-tokoh yang spesial, pendeta-pendeta yang luar biasa. Tuhan memberkati.